Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik semuanya. Jadi hari ini Bapak akan coba membawakan materi atau membahas materi tentang matematika, di mana pembelajaran kita hari ini kita akan mulai dengan membahas tentang pecahan, arti pecahan dan pecahan senilai. Pecahan ini kita sudah pelajari kelas 3, namun kali ini kita akan coba lanjutkan ini tentang pendalaman pecahan itu sendiri. Nah, untuk video penjelasannya berikut. Baik, hari ini kita langsung saja masuk ke materinya. Jadi materi hari ini adalah tentang pecahan. Pada buku matematikanya itu ada di bab 1, yaitu bab pecahan. Langsung saja kita masuk di halaman kedua. Nah, di sini kita akan coba membahas arti pecahan. Nah, pecahan itu adalah, nanti di sini bisa dilihat, pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Jika sebuah benda dibagi menjadi dua bagian sama besar, nilai setiap bagian adalah setengah, atau dalam bahasa pecahan itu disebut dengan 1/2. 1/2 bagian dari jumlah benda yang seluruhnya. Nah, pecahan itu sendiri dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A disebut pembilang dan B disebut dengan penyebut. Maka contohnya di sini ditulis adalah 1/2. Itu 1 itu adalah pembilangnya, sedangkan 2-nya itu adalah penyebutnya. Itu bisa dilihat di situ ya. Jadi anak-anak bisa langsung melihat pembilang yang mana pembilang, yang mana penyebut. Nah, di bawah ini ada contoh-contohnya ya. Ini contohnya satu pizza yang dibagi menjadi beberapa menjadi 10 bagian. Jadinya ditulisnya 1/10. Kemudian ada buah semangka. Ini dibagi menjadi 6 bagian. Satu buah semangka dibagi menjadi 6 bagian. Jadi ditulisnya setiap bagian yang ini nilainya 1/6. Kemudian ada pizza. Pizza ini dibagi menjadi 8 bagian, di mana setiap bagiannya itu nilainya itu sama dengan 1/8. Kalau kita ambil 3, itu nilainya berarti 3/8. Ini ada 2 potong roti. Nah, di sini rotinya dibagi menjadi 13 bagian. Dari mana kita tahu 13? Ini ada, langsung saja lihat penyebutnya. Ini penyebut ini untuk mengetahui berapa bagian gitu yang dibaginya. Nah, 2 potong roti menyatakan pecahan 2/13. Jadi kalau misalkan kita satu bagian roti ini yang dipotong ini nilainya sama dengan 1/13. Jadi kalau kita ambil 2/13, kita ambil 3/13. Ya, kita lanjutkan di bagian yang kedua, yaitu pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Namun hari ini Bapak akan hanya membahas saja tentang pecahan senilai. Nah, pecahan senilai di sini ada berarti pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan gambar berikut. Ya, bisa diperhatikan ya, gambar di sini ada 2 buah pizza, tapi ini dibaginya berbeda. Kalau di gambar pertama, pizzanya itu dibagi 8. Jadi nilainya itu satu bagian ini nilainya 1/8 semuanya. Jadi 8 bagian ini ketika digabungkan menjadi 8/8 atau menjadi satu bagian. Kemudian pizza yang kedua itu hanya dibagi 4. Jadi satu bagian ini dia nilainya sama dengan 1/4. Ada keterangannya tuh di atas. Pizza dipotong jadi 8 bagian sama besar. Pizza dipotong jadi 4 bagian sama besar. Kemudian 2 potong pizza pertama sama besar atau senilai dengan 1 potong pizza kedua. Jadi 2 potong pizza yang ini sama besar dengan satu bagian pizza yang ini. Ya kan? Yang ini hanya karena dibagi 8, makanya ketika kita ambil yang ini kita ambil satu bagian, ini menjadinya 2 bagian.
Jadi bisa disimpulkan bahwa 2/8, karena ada 2, 1/8 tambah 1/8 kan 2/8 ya. 2/8 sama dengan 1/4. Berarti 2/8 ini senilai dengan 1/4 ini, karena sama-sama bagiannya sama besar. Cuman ini hanya karena dibagi 8, ini hanya dibagi 4. Jadi bedanya hanya masalah di pembagian saja. Sebenarnya nilainya sama, hanya pembagiannya saja yang berbeda. Jadi 2/8 sama dengan 1/4. Di sini juga ada contohnya. Contohnya pecahan 1/4 sama besar dengan 2/8. Ini sudah dijelasin di sini. Nah, tadi kita sudah menentukan, Bapak sudah menjelaskan bagaimana mengetahui pecahan yang senilai dengan melalui gambar. Nah, untuk kali ini ternyata ada cara lain. Terdapat cara lain untuk menentukan pecahan senilai, yaitu dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya ada di bawah ini, ntar Bapak jelasin. Ini cara pertama, ini cara kedua. Nah, contohnya tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12. Nanti kita cari pecahan 6/12 ini kira-kira senilainya dengan pecahan berapa gitu. Nah, cara yang pertama itu pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya 6/12 ini ketika kita mencari kira-kira 6 itu bisa dibagi dengan bilangan berapa, bisa mendapatkan hasilnya. Misalkan kalau kita 6 kita bagi 2, ternyata hasilnya 3, bisa. Kemudian 12 itu bisa dibagi 2 nggak? Bisa, ternyata bisa. Kalau 12 dibagi 2 itu hasilnya 6 ya. Kemudian ternyata masih bisa lagi tuh 6/12 dibagi dengan bilangan lain. 6 dibagi 3 hasilnya 2, 12 dibagi 3 hasilnya 4. Jadi yang di awal tadi ketika kita bagi 2 penyebut dan pembilangnya itu hasilnya 3/6. Berarti kesimpulannya 6/12 ini sama dengan senilai dengan 3/6. Sama juga halnya dengan di bawah, 6/12 itu senilai dengan 2/4. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Pak 6 itu kan bisa lagi dibagi 5? Nggak bisa, karena 6 kalau dibagi 5 hasilnya akan koma. Jadi kita hanya mencari kira-kira nilai angka 6 itu bisanya dibagi berapa. Ini angka 6 itu hanya bisa dibagi 2 dan dibagi 3. Kalau di selain itu tidak bisa. Sama halnya dengan angka 12. Bilangan 12 itu bisanya dibagi 2 sama dibagi 3. Kita menyesuaikan dengan apa yang bisa dibagi. Kalau misalkan sekiranya tidak bisa dibagi, itu nggak bisa dipaksakan gitu. Kita hanya membagi dengan bilangan yang bisa dibagi dengan 6. Seperti itu. Sekarang kita lanjut cara yang kedua. Cara yang kedua ini sebenarnya sama saja dengan cara yang pertama. Cuman bedanya cara yang kedua ini adalah cara yang kedua itu perkalian. Kalau di awal itu pembagian, cara yang kedua ini dilakukan dengan perkalian. Ini juga masih sama. Kita mengalihkan dengan bilangan yang sama pula, tidak boleh berbeda. Misalkan kalau penyebutnya pembilangnya dikali 2, penyebutnya juga harus dikali 2. Tidak boleh pembilangnya dikali 2, penyebutnya dikali 3. Itu tidak bisa, tidak akan dapat pecahan senilainya. Jadinya di sini di buku sudah dijelaskan 6/12 itu 6 kali 2 hasilnya 12. 12 dikali 2 hasilnya 24. Berarti kesimpulannya 6/12 itu senilai dengan 12/24. Gimana kalau seandainya kita kali dengan angka lain, misalkan 6 kali 5, berarti 6 kali 5 itu senilai 30. 12 kali 5 senilai 60. Berarti 6/12 itu senilai dengan 30/60. Itu jika penyebut dan pembilangnya dikali 2 dan dikali 5. Jadi anak-anak di sini makanya
yang perlu diperhatikan adalah ketik ini untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka anak-anak harus menghafalkan perkalian dan pembagian. Itu intinya, inti dari pembelajaran kali ini. Jadi Bapak harapkan di rumah untuk menghafalkan perkalian dari 1 sampai perkalian 10, karena itu bekal kalian untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini.